Baik, selamat pagi anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat semua? Hari ini ada yang nggak berangkat? Anis ya, Anis sama Menes ya. Yang kita doakan teman kita yang hari ini sakit, semoga cepat sembuh. Bagaimana perasaanmu hari ini sekarang? Gak ada yang kesal ya? Sudah sarapan semua? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk, bersama-sama yuk dipimpin. Siap dan berdoa mulai. Diterima oleh Allah, sehingga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah seperti itu. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Yo, silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, kita ada ice breaking. Namanya up, and down. Kalau bilang up, itu posisinya berdiri, tangannya di atas, yuk bersama-sama berdiri. Up, berarti berdiri, tangan di atas. Up. Kalau down, setengah berdiri, tangan di pinggang. Oke ya, ulangi ya. Up, down. Oke, sudah tahu? Nah, yang pertama yuk. Down. Down. Sekali 3 kali. Down. 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 Oke, yang ketiga. Down. Jika kalian sadar, tadi kita bermain apa tadi? Up and down. Nah, di situ kita membentuk sebuah pola atau kode, sama halnya dengan hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan belajar tentang pengetahuan mendasar tentang kode, yaitu berpikir komputasional. Apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Komputasional. Komputer. Berarti apa? Berpikir seperti komputer. Berpikir secara logis, secara sistematis. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana kita memecahkan masalah dari hal yang besar dipisahkan menjadi yang kecil-kecil. Itu namanya dekomposisi. Nah, oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti siswa mampu mengidentifikasi masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang kedua, siswa mampu memecah masalah tersebut menjadi bagian kecil atau namanya dekomposisi. Terus yang ketiga, menyusun urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Disusun dong, guys. Ini ada video kegiatan Dina. Nah, bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu menyikat gigi dan mandi. Terus setelah mandi, Dina sarapan.
berangkat ke jam setengah 7 sudah sekolah. Nah, jam setengah 7 sampai jam 12 siang sudah pulang dari sekolah dan seterusnya. Oke, coba dilihat tadi video pembelajaran video tentang Dina. Itu adalah kegiatan Dina sehari-hari. Apa aktivitas hari ini? Mandi. Makan. Terus apa lagi? Upacara. Senam pijat. Ya. Terus apa lagi? Ada yang bersepeda? Nah, apakah anak pernah menyelesaikan suatu permasalahan? Apa permasalahan tersebut diselesaikan bertahap dan berurutan? Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah? Saatnya berkelompok. Tadi Pak Guru sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ada kelompok mawar, ini melati. Ada kelompok laba-laba, ada kelompok harimau, ini ada kelompok laba ya. Nah, sekarang Pak Guru bagi LKPD, kamu langsung kerjakan bersama kelompokmu, oke ya? Ya di situ dikerjakan di situ. Ya. Oke. Sebagai stimulus, bayangkan kamu bangun tidur biasanya sudah dikasih bekal atau belum? Sudah disiapkan makanan belum? Sudah ya. Bayangkan kamu harus menyiapkan bekal makanan sendiri di rumah. Pernah membayangkan apa yang biasa kamu masak? Telur Yang rebus. kamu suka ya telur rebus. Ini nasi goreng. Bayangkan kamu pagi hari harus menyiapkan bekal sendiri. Kira-kira ada masalah atau tidak? Ada ya. Oh, saya harus berarti bangunnya harus lebih pagi. Silakan. Bagaimana langkahnya? Silakan kamu kerjakan di lembar kerja siswa. Tadi diidentifikasi permasalahannya, membuat bekal sendiri itu apa saja. Terus dikerjakan ke dalam beberapa langkah kecil. Kalau kita itu langkah-langkah secara logis, dari sini. Nah, kalau sudah nanti apa yang akan kamu buat? Misal mie goreng. Nanti kamu tulis langkah-langkah membuat mie goreng. Yuk. Nanti setelah ini presentasi ya. Apa? Ada permasalahan ya? Ayo masuk. Masalahnya apa? Kalau udah makanan bisa harus menyiapkan waktu. Orang terlambat bisa. Berarti apa? Masalahnya langkahnya berarti bangunnya lebih awal ya. Ini bisa. Apa dulu nanti menyiapkan dan kalau bukan beda gitu, berarti yang nanti mengambil apa saja tapi yang diperlukan untuk membuat mie. Alatnya apa saja untuk membuat mie. Nah, betul. Ya, selesai ya. Oke, dari kelompok mana dulu yang mau maju? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo. Oke, terima kasih. Nah, dari kelompok lebah itu ada beberapa masalah. Masalahnya tadi yang pertama takut kesiangan. Nah, dari kelompok pertama dibuat solusi yaitu bangunnya lebih pagi. Terus teman-teman yang kedua menyiapkan waktu untuk membuat mie. Terus yang ketiga menyiapkan alat dan bahan. Jadi sebelum membuat mie dipersiapkan dulu alatnya dan bahannya. Alatnya apa saja? Panci dan kompor ya. Terus bahannya ada mie, telur, air ya. Terus yang terakhir menyiapkan alat. Oke. Terus urutannya bagaimana? Ya, beri tepuk tangan buat kelompok lebah. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Oh iya, yang ini menanggapi tadi. Kok belum dihias di tempat yang menarik seperti itu ya? Nah, kan ini bekal untuk ke sekolah gitu dimasukkan. Berarti nanti bisa ketinggalan, masukkan ke dalam tas juga bisa, gitu. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok lebah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok harimau. Kalau membuat bekal sendiri di rumah, harus kamu lebih awal bisa membagi waktu. Menyiapkan alat harus kompor dan tes sendiri. Menyiapkan bahan seperti mie, air, dan telur. Melihat makanan alternatif. Langkah-langkah. Mie goreng. Siapkan bahan seperti mie, telur, dan bahan lainnya. Ambil bahan tidak diberikan air secukupnya. Lalu nyalakan kompor. Panaskan air supaya agak mendidih. Setelah agak mendidih, lalu masukkan mie ke dalam panasi. Setelah dimasak, angkat dan buang airnya. Masukkan bumbu ke piring. Setelah itu letakkan mie ke piring. Lalu ambil wajan dan berikan minyak. Pecah telur langsung taruh di wajan. Tunggu selama 3 menit. Oke, beri tepuk tangan. Jadi kamu sudah bisa memisah-misahkan masalah dalam aktivitas pagi hari, di mana kamu takut datang ke sekolah terlambat, tapi kamu harus membuat mie sendiri atau bekal sendiri. Maka kamu apa yang harus kamu lakukan? Yaitu pertama yaitu bangun pagi. Terus sebelum tidur sudah menyiapkan alat-alat. Alatnya membuat itu ada panci, ada kompor, ada mangkok, ada sendok sudah disiapkan dari awal. Terus menyiapkan bahan. Oh, besok itu saya mau membuat mie. Berarti kamu harus membeli mie terlebih dahulu. Telurnya jangan lupa dibeli terlebih dahulu. Bisa tidak membuat mie kalau belum ada bahannya? Tidak. Berarti langkah apa? Harus berbelanja bahan terlebih dahulu. Sampai di sini paham? Terus tadi kamu sudah bisa membuat mie dari nyalakan kompor, masukkan air ke dalam panci, tunggu hingga mendidih. Nah, itu namanya menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ini namanya berpikir komputasional, yaitu menyelesaikan masalah dengan memisahkan menjadi bagian-bagian kecil.
menggali pola dan merancang urutan langkah-langkah yang logis seperti cara kerja komputer. Nah, yang tadi kamu lakukan itu memecahkan masalah, itu namanya dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar dikelola agar menjadi lebih kecil. Oh, aku gawe ini nak tidak dipecahkan, waktu biar berarti kamu harus menyiapkan bahan. Oh, bahan belum ada, berarti kamu harus berbelanja mencari bahan. Contoh, saat kamu buat nasi goreng, kamu jangan terusnya menyiapkan bahan, potong sayuran, masak bumbu, dicampur nasi. Tadi kamu memasak mie, berarti sudah benar menyiapkan alat, menyiapkan bahan, menghias ke dalam kotak nasi. Algoritma yaitu langkah-langkah merancang suatu urutan jelas dan logis. Contohnya tadi kamu sudah buat langkah-langkah membuat mie goreng telur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Belajar tentang berpikir komputasi. Tentang apa tadi? Tentang dekomposisi. Terus apa lagi? Algoritma. Membuat langkah-langkah yang logis. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas semuanya? Oke. Kalau sudah jelas semua, selanjutnya Pak Guru ini beri soal ya, nanti bisa dikerjakan. Oke. Ini ditulis soalnya ya, ditulis dikerjakan. Udah ya, selesai ya. Oke. Kalau pulang berdoa dulu yuk. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.